ngasih aku ide. So kita mau sharing. Ada Kania, hai Kania. Hai Kania. Lagi di Jakarta ya? Lagi di Jakarta, Kania guru lesnya Sarah. So guys, kita masih nunggu berapa nggak lama mungkin. dulu sampai udah mulai gimana, and then we'll start ya guys ya. Kalian mau mulai sekarang atau kita menunggu agak ramean sedikit? Udah lumayan rame sih. Gimana suami bisa inisiatif? Jadi kalau misalnya kalian sekarang punya pertanyaan langsung taruh. Kita tetap baca juga. Kita juga ada beberapa teman-teman yang akan baca juga, bantu kita juga. Terus, so guys, keep sending the questions. Ada pertanyaan seperti apapun, it's fine. Ya, dan terus karena kalian juga udah pada antusias banget untuk kita ngobrolin soal relationship. Jadinya tadi kita juga udah hubungin salah satu psikolog, kebetulan psikolog kenalan baik kita juga. Dan nanti kita ajak join bareng biar nanti kalian semakin seru lagi nanya-nanyanya. Jadi bukan hanya dengar dari kita doang yang kita dalam sisi yang menjalankan, tapi kalau dari sisi dari sisi teori ahlinya psikolog untuk ini lagi untuk couples juga. Jadi untuk couples, untuk marriage kita udah ketemu dan kita ajak teman kita namanya Mas Iswan. Dia akan bantu-bantu juga. Jadi bukan hanya dari sisi kita yang menjalanin hubungan, tapi juga dari sisi psikolog ya, pertanyaan gitu loh maksudnya. Psikolog pernikahan. Ini udah banyak nih yang itu. Kita mulai aja kali ya. Langsung panggil ini aja Mas Iswannya bisa masuk kali langsung. Banyak request tujuannya. Sebentar ya guys, kita cari dulu nih Mas Iswannya. Mas Iswannya udah asked to join belum? Sorry, ada banyak yang asked to join. Kok nggak ada ya? Bentar. So, mungkin kita lagi tanyain teman-teman kalian juga apa aja. Mungkin kalian punya pengalaman juga mau di-sharing, silakan juga. And we'll try and answer your questions sebaik mungkin dan sebisa mungkin kita. Kalau bisa sih enaknya kalau misalnya kalian juga bisa cerita, jadi kan kita bisa sama-sama. Oke, sorry ya guys. Ini mungkin suruh ini take out dulu terus request ulang. Oke, sekarang udah rame kan Nana? Iya, maaf sebentar. Oke, bahas tentang privacy suami istri. Oke, itu salah satu yang sebenarnya penting banget sih. Ya, also guys, hari ini ya kita mau bahas bukan hanya gimana bisa sweet terus, gimana bisa yang istilahnya yang surface level. Kita mau hari ini mau lebih ngomongin hal yang lebih jarang diomongin. Kita mau ngomongin hal-hal yang lebih hal yang bukan lebih deep aja, bukan hanya ya harus sering ajak istri jalan, harus sering ini, nggak juga. Kita mau lebih detail mengenai apa ya yang komunikasi yang harus kita jaga juga kayak gitu-gitu. Makanya kita ada ikut Mas Iswan, psikolog itu yang akan gini. We have him. Ya, oke. Nih. Udah oke tadi. Pernah bosen nggak? Pokoknya belum join tapi nggak apa-apa. Pernah bosen nggak Kak sama pasangan? Karena bosen. Hai, finally. Hai. Oke, alhamdulillah baik. Puji Tuhan baik di sini. Karena kayak Drew gimana kabarnya di Bali? Baik. Baik. Mas Iswan, temen-temen udah pada banyak banget yang ngumpul pengen bahas soal relationship. Makanya tadi aku bilang, kalau dari kita itu kan ibaratnya kita yang menjalankan gitu. Tapi kan enak kalau misalnya dengar dari Mas Iswan juga yang sebagai ahlinya gitu. Iya. Oke, kita bisa ngobrolnya nanti ngalir tapi berisi ya harapannya ya. Harus. Ya karena kita juga pertanyaannya kita udah minta teman-teman tanya dari kemarin, dari hari sebelumnya juga, dan di situ pun ada banyak yang tanya-tanya juga. Jadi kan kita udah banyak pertanyaan yang orang pengen dijawab juga. So we'll try and jawab sebaik mungkin gitu loh. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya kita ngobrolin soal hubungan yang awet itu kan apa aja sih biasanya yang dibahas sama orang yang bikin hubungan-hubungan awet itu biasanya soal apa aja? Kalau menurut aku sih yang paling terpenting kayaknya komunikasi, bener nggak sih? Kayak itu salah satu faktor yang penting banget
Oke, so bener banget nih Kak Nana sama Kak Indro. By the way, ini koneksi saya aman tidak ya Aman di banget. Jakarta? Aman Oh, banget. aman. Oke, so thank you. Jadi memang kalau bicara tentang hubungan atau relationship kan kita harus sadari ya, ada dua kepala yang berbeda, ada dua pikiran yang berbeda, ada dua latar belakang yang berbeda. Jadi komunikasi itu kalau ditanya penting atau enggak, jawabannya malah krusial, essential banget. I like Iya. that. It's crucial. It's very crucial. Jadi bisa kebayang ya, karena miskomunikasi bisa jadi dua orang, dua kelompok, bahkan ya kalau kita sedikit flashback, bahkan dua negara pun bisa berkonflik hanya karena miskomunikasi gitu. So, kalau misalnya ditanya seberapa penting, jawaban saya adalah crucial malah. It's very crucial. Ya, setuju banget. Dan bukan cuma miskomunikasi, tapi bisa salah pahaman juga. Ya. Kadang yang kita ngerasa, dia kenapa sih kok dia diam banget gini-gini. Kadang something simple banget, emang dia lagi capek aja. Dia nggak ada bermaksud nggak apa, cuman I'm just tired. Aku nggak ada apa-apa gitu loh. Tapi itu maksudnya gini, kita kan kalau misalnya dilihat di luar ya udah pastilah kita kan berusaha banget kayak apa adanya begini. Kadang bukan berarti hubungan kita tuh nggak ada masalah, nggak banget gitu. Kadang-kadang tuh teman-teman kayak di Instagram sering banget DM, kalian sering berantem nggak sih? Kok kalian kayaknya nggak pernah berantem? Itu bukan sering, katanya pernah berantem nggak sih? Oh iya. Ya pasti pernah gitu. Pasti gitu. Tapi itu juga aku sadarin banget, kebanyakan kalau aku sama Andrew berantem itu miscommunication. Jadi bener-bener kadang dia capek banget. Jadi capek banget, aku juga capek banget, berhubung kita berdua sama-sama kerja apalagi gitu kan. Yes. Capeknya sama kamu. Ini sudah mulai ada berantem kecilnya nih. Jadi ya pada akhirnya kan bagaimana kita memaknai perbedaan itu ya, kayak Andrew sama Kak Nana. Kalau misalnya kita semuanya harus satu pandangan, terus kadang-kadang kan kita jadi memaksa orang lain untuk bukan jadi dirinya sendiri, justru malah memicu konflik gitu. Jadi it's very crucial. Justru saya tadi malah pengen tanya balik nih ya. Kalau tadi kan Kak Andrew sama Kak Nana sudah bilang di awal, ya kita nggak cuma bahas yang sweet-sweetnya doang nih ya, tapi juga bahas sedikit-sedikit dapurnya gitu. Apa sih yang biasanya jarang dibahas tapi ternyata penting nih? Kan, anyway, happy anniversary ya. Happy anniversary juga untuk Kak Nana dan Kak Andrew, dan kita bisa belajar bareng-bareng nih dari sini. Jadi kami juga pengen tahu juga, ada nggak sih hal-hal yang sebenarnya penting dan ternyata disadari sebaiknya nih malah dibahasnya lebih awal nih. Ada nggak kalau menurut Kak Nana atau Kak Andrew dulu nih? Hal-hal yang krusial tapi jarang atau mungkin nggak nyaman untuk dibahas di awal, tapi setelah menjalani pernikahan 17 tahun, I think it's very important. Ada nggak? Dari aku kali dulu ya. Jadi harus simpen gitu dia udah. Aku udah banyak ya. Udah banyak ya. Kalau aku yang sering aku kasih tahu teman-teman kan dia bilang, lu nikah lama ya, iya lagi 3 tahun udah 20 tahun gitu kan. And apa yang banyak orang nggak paham dan nggak ngeh di awal adalah rasa yang butterflies di perut, yang kangennya luar biasa sampai sakit, sampai kita mau teleponan 3 jam malam-malam, itu akan hilang. Itu yang banyak orang nggak bisa nangkep. Masa hilang sih? Berarti sayangnya hilang? No, sayangnya nggak hilang, tapi rasa sayangnya berubah. Jadi yang kita kangen-kangennya apalah ya gitu, emang pasti berubah, bukan kayak zaman-zaman kita pacaran. Bahkan nggak kayak zaman kita nikah setahun, 2 tahun, 3 tahun, kan lama-lama pasti mulai redup lah gitu. Dan banyak orang kayak teman-teman, ada teman pribadi juga, teman dekat yang bilang, ya gue udah istilahnya udah ngerasa gimana sama bini. Ya mungkin rasanya bukan nggak ada, tapi mulai berubah. Jadi jangan salah ngerti bahwa rasanya hilang, nggak juga, tapi rasanya berubah. And that's why ujung-ujungnya kita adalah harus cocok dengan kepribadian orangnya. Bukan hal-hal yang surface level yang gimana yang, dia orangnya cantik, dia orangnya apa ya. Karena itu lama-lama pun akan mulai, bukan bosen ya, tapi akan mulai nggak sama seperti awal gitu. Ya sih, aku setuju. Semua berubah kan gitu. Kita punya relationship sama orang, menikah sama seseorang kan, berarti ya ibaratnya kita bisa mungkin kita mau menua sama mereka gitu. Dan di saat kita menua bersama itu kan secara fisik apa semua kita juga berubah. Jadi memang nggak bisa. Ya emang enggak, fisiknya gini-gini aja dari baru nikah. Enggak lagi. Menarik ya gitu. Jadi kalau versi Kak Andrew sama Kak Nana adalah ya balik lagi berdamai dengan perubahan gitu ya. Karena
ekspektasi di awal yang ada sparks-nya, ada butterfly-nya rasanya di perut kayak gitu. Ya mungkin itu pas lagi masa-masa kasmaran ya gitu ya, masa-masa baru PDKT, sparks-nya baru dapet. Tapi kalau tadi saya mungkin membungkus kata berubah tadi mungkin akan lebih enak ya Sobat Li Dokter dan teman-teman yang nonton di live kita malam ini adalah bertumbuh bareng. Ya. Karena kan pasti semuanya bertumbuh ya secara pemikiran, secara emosional, tanggung jawab juga makin lama makin banyak ya, kayak Andrew sama Kanana makin kesini. Yeah. Kita nggak expect kalau misalnya, waduh, ngurusin anak sekolah ternyata secomplicated ini ya. Gitu. Belum kalau manja segala. Dan itu kan butuh mentality yang bertumbuh ya. Kalau misalnya kita hanya membahas berubah, seolah-olah, kok kamu berubah sih? Kok kamu nggak kayak yang dulu aku kenal gitu ya. Yeah. Tapi kalau kita misalnya memaknainya bertumbuh, ya kamu bertumbuh, aku juga membersamai deh bertumbuh gitu. Jadi grow-nya bareng-bareng. Jadi kalau ada kesulitan pun, jadinya mentalitinya, yuk kita hadapi bareng-bareng. So bertumbuh, mungkin itu kata yang tepat ya, kayak Andrew dan Kanana dibandingkan kata berubah. Karena beberapa netizen kan sering ya di kolom komentar, Kanana gimana nih ngadepin pasanganku yang berubah? Kok waktu pacaran dan nikah beda gitu ya? So bertumbuh bareng itu juga jadi salah satu kunci penting nih ya dibandingkan komunikasi tadi juga nih kayak ya banget, aku setuju banget karena kan itu juga yang banyak orang termasuk kita pun yang kadang-kadang nggak bisa tangkepin juga, nikah itu kan seumur hidup, bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, bukan 30 tahun. Iya kan bisa bilang kan sampai kita udah tua nanti kan bisa 50 tahun, 60 tahun. Jadi kalau kita 5 tahun, 6 tahun udah mulai nggak bisa terima dengan perubahannya atau mungkin perubahannya terlalu jauh gimana, itu masih jauh loh perjalanan kita. Itu masih bukan 10 tahun 20 tahun, it's like 50 years. Ini kan masih lama banget. Iya, dan kemarin kita juga baru sempat bahas sih. Baru kita kan kadang suka ngobrol gitu ya berdua. Terus kemarin kita sempat setuju. Ya kita sempat setuju sama satu hal yang jadi kita habis lihat ada reels di Instagram gitu, dan bener banget ada pasangan itu bilang katanya begitu tanya apa sih kuncinya kalian menikah udah 35 tahun gitu. Terus cowoknya bapak-bapaknya ini langsung jawab, well you have to understand kalau pernikahan itu it's seasonal, itu kayak ada seasonnya. I like that. Jadi mungkin ini satu hal yang juga menurut aku penting supaya teman-teman di sini juga dari awal itu menyadari bahwa pernikahannya itu tidak hanya butterfly-nya aja, tapi akan datang with season. Ada musim-musimnya. Ada musim-musimnya. Jadi bukan selalu enak juga, dan bukan enak terus nggak enak dikit. Emang bahkan ada musim-musimnya di mana benar-benar nggak enak banget. Tapi pas nggak enaknya banget itu jangan nyerah atau merasa oh ya udahlah ini udah nggak bisa, karena akan ntar ada musim enaknya lagi. Pernikahan tuh ada musim-musimnya, jadi jangan hanya lihat udah 2 bulan nih gue nggak bisa lagi nih, udah nggak tahan, gue udah diem-dieman nggak ngobrol. Just be aware bahwa it will get better gitu kan. Emang ada musim-musimnya, kadang ada musim jeleknya, kadang ada musim baiknya, tergantung ada faktor apalah, ada faktor luar, faktor financial, faktor kecapean apa, tapi ada musim-musimnya. I like that dia omong gitu ya, dia bilang ada season-seasonnya. Just remember that. I'm like, it's true, benar juga. Jangan nyerah itu aja. Iya, jadi kalau memang dari sudut pandang psikologis nih ya, Kak Nana dan Kak Andrew, hidup kita tuh cuma perkara adaptasi saja. Adaptasi, semuanya adaptasi. Nah, misalnya kita adaptasi, ya misal dulu ya, dari SD, SMP, SMA, kemudian ke bangku kuliah, kemudian dewasa, pekerjaan, punya tanggung jawab ini dan itu. Terkadang yang membuat seseorang tuh merasa, kok hidupku stuck ya? Kok hidupku nggak kemana-mana ya? Kalau biasanya saya bantu refleksikan, siapkah untuk beradaptasi? Gitu? Siapkah untuk bertumbuh? Gitu. Karena bagi beberapa orang, ya mungkin ya karena faktor sosial media juga ya, Kanana dan Kak Andrew, dapatnya yang sweet-sweetnya aja gitu ya, yang akur-akurnya aja. Jadi seolah-olah pernikahan itu hanya ada di zona nyaman terus. Padahal kalau kata Kak Andrew tadi, kalau down kadang down banget ya Kak Andrew. Tapi ya nggak mau nggak mau harus bangkit lagi, karena kita punya komitmen kalau ini sekali seumur hidup gitu ya. Dan kita juga punya orang-orang yang ingin kita bahagiakan dan banggakan. So ya mau beradaptasi. I like gitu. Harus beradaptasi. Karena kita pun sebagai manusia berubah terus.
kita di umur 20 sekian beda banget dengan 30 sekian. Berkembang katanya Mas ini. Berkembang, tak boleh. Berkembang. Ya berubah gitu ya. kan. Jadi grow lah, bertumbuh. Mungkin sama-sama umur 20-an, ya goalsnya beda, pikirannya beda, niatnya beda, pas 20-an berubah lagi. Jadi kita harus berubahnya dan harus adaptasi terus dengan perubahan-perubahan itu. I like that. That's nice. I like that. But yeah. Tapi kita kalau menurut Mas Iswan sendiri tuh gimana? Biar teman-teman di sini juga tahu sebenarnya kalau misalnya kita dalam satu hubungan itu penting nggak sih kalau misalnya kita tuh punya goal sama-sama I like that. Jadi suami istri sebaiknya oke, kita goal masa depan kita mau seperti apa itu udah baiknya direncanakan dari awal atau udah pokoknya kita jalanin aja. Oke. Menarik ya. Berat ya langsung aja gitu. Wah, gitu. Saya langsung ingat cerita klien-klien saya di ruangan konseling nih. Kalau sudah ada jalanin aja deh gitu. Lihat nantinya gimana. Tapi giliran sudah ada isu di tengah jalan, kok gini-gini ya hubungannya? Kok gini banget ya hubungannya gitu. Jadi benar sekali kalau misalnya berbicara tentang goals atau tujuan atau vision terkait pernikahan, ya itu sangat penting ya. Tapi balik lagi, manusia itu kan dinamis. Manusia itu dinamis. Di usia 20-an, di awal-awal pernikahan, kita punya visionnya ini. Tapi seiring berjalannya waktu, bisa jadi vision itu bergeser. Vision itu bergeser lagi. Tapi in general, vision itu sangat penting. Goals itu sangat penting. Tapi ingat, yang perlu diingat, ini yang sering sekali saya bantu dalam konseling pasangan atau konseling keluarga adalah goals itu yang buat siapa? Sendiri atau berdua. Nah, itu yang akan membedakan goalsnya ini akan gampang oleng atau enggak ya kalau kena badai, atau justru karena berdua goalsnya ini mau dihantam badai gimana pun, kan aku nggak sendirian nih sama goals ini. So, itu goals is very important. Goalsnya sendiri apa berdua tuh, dengerin tuh. Goalsnya sendiri apa berdua? Goalsnya sendiri atau berdua. Goalsnya dari Kanana, aku kayaknya mau propose goals ini deh. Yo, it's good gitu. Berarti kan ada keinginan untuk bertumbuh ya. But again, perlu didiskusikan lagi tuh. Ini goalsnya lebih condong sendirian kah atau berdua? Karena nggak jarang kayak Indru sama Kanana, saya ngerasa di klien-klien saya itu sering sekali dapat keluhan seperti ini. Kok pernikahan ini seolah-olah cuma aku doang ya yang berjuang? Ya, wah gitu kan. Sering juga dapat teman-teman kayak gitu juga sih. Yang gue capek, gue terus yang harus maju, gue terus yang harus berubah, gue terus yang harus gini. Ya kita lihat banyak teman-teman. Tapi berarti goals itu sebaiknya udah diomongin sebelum masuk ke jenjang pernikahan atau beriring sejalannya waktu diomongin justru keduanya. Keduanya. Oh iya, pasti berubah-ubah juga. Pasti akan berubah-ubah juga di awal-awal tentu gitu ya, untuk ya kalau misalnya kita membangun sebuah bisnis kan ada milestone ya, ini apa dulu bertahap karena kan seiring bertambahnya tanggung jawab, ada anak, kemudian misalnya anaknya juga lebih dari satu, tentu milestone-nya akan bergeser walaupun in general masih satu. Jadi di awal tetap, tapi seiring berjalannya tanggung jawab dan bertambahnya tanggung jawab, I think kita perlu merevisi goals-nya kita juga. Ini masih relevan ya. Goals-nya kan kalau dari aku sih, kita sering ngobrol-ngobrol tuh goals kita tuh nggak pernah terlalu spesifik banget yang gimana harus. Kalau kita ini loh, enggak. Kalau kadang goals kita pun yang penting untuk berdua tuh agak loose dalam arti, for right now di hidup kita, goals kita adalah terbaik untuk keluarga kecil kita, yaitu aku dan Nana dan anak-anak dua. Kalau misalnya ada faktor yang lain-lain gimana mau ajak sendiri, itu terbaik nggak buat keluarga kecil kita, bukan keluarga besar apa gimana, tapi keluarga kecil kita. Goalsnya bisa sampai karena anak kita mau kuliah di luar lagi, goal kita adalah fokus ke dia dulu. Goalsnya kan nggak perlu spesifik banget yang goal kita harus ini, kita sama-sama menuju ke sana. Berarti itu kan balik lagi ke masalah komunikasi kan, yang memang dari awal kita harus tahu apakah komunikasi antara keduanya ini bagus apa enggak. Kalau sampai menentukan goals aja nggak bisa, berarti kan komunikasinya nggak lancar antara berdua. Dan kalau misalnya misalnya kita belum masuk ke jenjang pernikahan, mungkin di sini masih ada yang single gitu yang lagi pada nonton sekarang. Terus sayang banget gitu, kayak bener-bener aduh cinta banget sama nih orang gitu. Tapi secara komunikasi goals bersama itu nggak bisa ditentuin, kayak udah beda banget. Itu berarti apakah udah warning sign kayak atau gimana? I think kita punya insting kita masing-masing ya, Kanana dan Kak. Karena kan sering sekali kita bilang ya, yang penting nyambung.
yang penting nyambung gitu. Tapi kan yang penting nyambung itu kan bahasa sederhana. Tapi kalau mau pakai bahasa lebih dalamnya lagi adalah kita merasa terkoneksi nggak ya ketika ngobrol sama lawan bicara kita atau pasangan kita. Kita ngerasa safe nggak ya, secure nggak ya mengekspresikan diri kita apa adanya. Karena dan kayak itu saya sering sekali dapat juga di klien-klien gitu ya, ketika konseling pasangan, kok saya selama menikah nggak jadi diri sendiri ya, gitu, seolah-olah jadi diri orang lain kayak gitu. Ya makanya tadi kalau misalnya Kanana tanya, apakah ini akan jadi warning sign ya di awal? Sebenarnya jawabannya ada di dalam diri kita sendiri, Kanana, karena kita akan menjalaninya ya. Bukan netizen kita atau followers kita ya yang akan menjalani pernikahan kita ya, tapi kita sendiri, kita yang merasakan, kita yang memikirkan, kalau ada ini itu kita juga yang membantu menyelesaikan. So kalau misalnya dibilang warning signs, yes, I do agree warning signs, tapi decision making-nya tetap ada di diri kita sendiri. True. Warning sign tandanya kita sudah tahu nih ini oke atau enggak, tapi kan kita harus responsible juga ya terhadap pilihan kita. So jawabannya di dalam diri sendiri. Ya karena kan kadang kalau kita lagi di tahap lagi jatuh cinta banget, yang lain kalah. Sampai yang namanya intuisi kita sendiri itu aja tuh kayak love is blind. Ya itu nggak kita nggak kayak kurang peka lagi akhirnya mendengarkan kata hati kita gitu. Ya jadi ya gimana? Sepakat sih karena cinta itu buta ya. Kalau udah sayang itu waduh semuanya indah, yang lainnya kontrak gitu ya. So I do agree kalau misalnya ketika kita sedang sangat-sangat jatuh cinta kayak gitu ya, itu bikin kita jadi ngelihat sesuatu itu jadi subjektif sesuai apa yang kita inginkan. Kalau saya sih biasanya ngasih quotes-nya tuh people only see what they want to see. Orang tuh cuma pengen lihat apa yang dia pengen aja gitu. Kalau misalnya wah aku pengen lihat pasanganku bagian oke-nya aja, tapi di denial tuh red flags-nya atau warning signs-nya it's your responsibility juga kalau misalnya pengen hidup dengan dia. Nah itulah kenapa ini yang sering juga saya sampaikan, it's very important kalau misalnya kita sudah menjalani relationship juga harus punya personal space, karena personal space itu akan reconnect. Jadi kalau bahasa keren-kerenannya lagi nih kayak Andrew dan Kanana, disconnect to reconnect gitu. Bukan berarti break ya, tapi reconnect dengan diri sendiri. Is it okay for me gitu? Apakah ngerasa nyaman dan sebagainya gitu. So personal space is very important. Lebih baik lagi ke komunikasinya ya. Jadi kalau tiba-tiba teman-temanku banyak kayak gitu. That's why it's crucial komunikasi diulang, akhirnya kembalinya ke sana lagi. Masih terus karena kayak ada temanku yang kayak ngerasa laki gue tuh atau dia pengen kayak pergi sendiri. Maksud dia apa? Dia mau main-main ya apa? No, he just needs space. Ya kan sama kayak Nana kadang-kadang girls trip sama teman-teman cewek bukan berarti gimana-gimana. Emang she just needs space. Ini aku sekalian jawab karena ini juga salah satu DM terbanyak lah temanya nih. Karena cemburu nggak sih gitu, apalagi kan aku kerjaannya suka keluar kota sendiri tanpa Andrew juga keluar kota sendiri tanpa aku gitu. Terus Kak pernah nggak sih cemburu gitu? Terus kayak itu gimana sih caranya supaya kita tuh nggak selalu punya rasa curiga terus sama pasangan gitu kan? Banyak banget soalnya mahasiswa yang nanya sama aku. Kalau kita sih sebenarnya based on dengan komunikasi yang baik otomatis trust itu juga jadi lebih ada. Itu kalau menurutku itu pilar kedua, komunikasi pilar yang kuat banget yang harus ada. Kedua adalah kepercayaan yang harus ada. Dan kepercayaannya itu bukan kepercayaan yang setengah-setengah atau 3/4, tapi benar-benar kalau kepercayaan and the relationship jadinya jauh lebih organik, jauh lebih natural aja gitu kalau ada kepercayaan yang full gitu. Sepakat sih. Jadi nggak hanya komunikasi ya kayak Andrew dan Kanana, tapi juga ada trust atau kepercayaan. Cuman menarik nih, pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya kita mengukur kepercayaan itu? Wah, ini menarik ya. Jadi saya juga sering tanya, kepercayaan itu apakah bisa naik turun nih? Ya jawabannya namanya manusia ya bisa aja naik turun gitu ya. Tapi apa indikator yang terlihat, terasa, dan terukur? Lihat tanggung jawabnya sih sebenarnya. Jadi misalnya nih pas Kanana lagi di luar kota kayak gitu dan kayak itu harus take care anak-anak, kita lihat seberapa good gitu ya, seberapa baik kayak itu take care anak-anak. So dari situ kita bisa mempercayakan anak-anak. Nah kepercayaan itu kan butuh bukti juga ya, butuh validasi juga. Banget. Dan paling enak adalah ketika
tolak ukurnya responsibility. Misalnya Kanana diminta masak A gitu, masakan A. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Oh bisa ternyata, so I trust her. Jadi kepercayaan kan masih rasa ya, masih di level kognitif, emosi. Tapi manusia kan kurang puas ya kalau nggak divalidasi. Makanya kita bisa uji, kita bisa tes lewat responsibility yang sifatnya ke keluarga. Ya, aku setuju. So, responsibility bisa jadi indikator. Aku suka banget tadi juga ada kata-kata mahasiswa ngomong, kepercayaan yang buta pun nggak bagus juga. Harus ada buktinya. Jadi jangan cuman, yaudah gue disuruh percaya, I have to trust them. No, ada apa prosesnya juga, ada cara buktiin juga, dan lama-kelamaan kan nambah kepercayaannya kan. Ibaratnya gini kali, apa sering bilang trust is earned, iya kan? Jadi memang itu sesuatu yang harus bahasa Inggris Joy. Tiba aku dengar bahasa Inggris di bahasa Inggris langsung trust is earned. Kan tiba-tiba keluar gitu maksudnya. Bener kan? Tapi bener kan ya? Memang itu sesuatu yang harus didapatkan, nggak bisa cuman tiba-tiba aja secara blind diberikan gitu. Iya. Bener, karena kan sifatnya saling ya, karena ya balik lagi kalau ke konsep relationship kan yang ngejalanin nggak mungkin satu ya, harus berdua gitu, dan harus ada feedbacknya satu sama lain. Dan kalau misalnya ditanya ya, love is also effort kan ya, not also emotion kan. Nah effort itu kan balik lagi kalau tolak ukurnya, kadang kan balik lagi ya, kalau kita ditanya cinta nggak, cinta, tapi kan kalau udah ditanya lagi seberapa cinta, apa ya indikatornya, kita kebingungan. Dan yang paling enak adalah untuk membangun bertumbuh bareng tadi, ketika indikator kita sayang, peduli, percaya adalah seberapa bertanggung jawab terhadap ya rencana-rencana atau pembagian tugas atau apapun itu yang sifatnya tanggung jawab dilaksanakan. I think itu adalah indikator yang paling objektif sih, responsibility. I agree. Dan itu pun kayak tadi adaptasi juga. Kita kan kadang tugasmu bisa berubah. Di mana misalnya tiba-tiba sibuk, oke, no worries, aku yang ngurus anak, aku yang semuanya. Ntar aku sibuk, anak berubah. Jadi nggak ada kayak kaku-kaku banget yang harus gimana banget. Yang penting goals-nya ada, kita akan flow untuk nyampe tujuan kita kan. Tapi itu salah satu poin yang penting ya menurut aku. Mungkin teman-teman di sini tuh juga pada banyak nanya salah satu tipsnya apa gitu. Aku kebetulan sama Andrew cukup fleksibel dalam bagi-bagi tugas di keluarga gitu. Misalnya soal anak, soal kerjaan gitu ya. Kalau aku pun kadang ngerasa soal masak, aku jago banget masak. Asal di sini yang nonton semua juga makanannya. tahu kalau itu tidak benar. Pencet datang makanannya. Yang penting tugasnya diselesaikan. Gitu, maksudnya kayak kadang-kadang Andrew ini kan bukan kebetulan sih, memang ini dia gitu. Dia tuh sangat amat deket sama anak-anak. Jadi tipe bapak yang mau lagi kerjaan kayak apapun juga pasti tetap mau waktu quality time sama anak-anak tuh satu juga buat dia gitu. Jadi kadang aku ngeliat kalau dia udah kelamaan kerja, gantian deh gitu. Kalau misalnya pas aku bisa lagi sibuk, udah you take time with the kids and I do everything. Jadi bisa kita berdua bisa saling melengkapinya di situ gitu. And I think itu juga yang bikin kita komunikasinya bagus, lancar, terus pengertiannya ada gitu loh. And satu lagi mungkin respect ya. Respect tuh menurut aku juga penting banget gitu. Karena memang sih sampai kapanpun Andrew akan selalu jadi kepala keluarga gitu. Pasti adalah saatnya aku benar-benar harus respect dia sebagai kepala keluarga. Tapi aku selalu ngerasa diperlakukan secara equal sama Andrew. Terutama dalam dalam pernikahan, apapun yang menyangkut anak-anak. Jadi aku kadang tuh kayak selalu ngerasa, oh aku dipertimbangkan juga gitu, kayak my suaraku tuh important juga. Nah itu juga salah satu kuncinya yang menurut aku bisa bikin kita juga makin bahagia dalam pernikahan. Kita mau dari tadi banyak banget pertanyaan-pertanyaan. Kita break bentar dari saran-saran dan our opinion. Kita ada banyak banget pertanyaan-pertanyaan. Kita Q&A bentar, pertanyaan-pertanyaannya. Ntar kita balik lagi ke normal session kita. Nanti ngobrol lagi ya, kita jawabin pertanyaannya dulu. Ini jawab pertanyaan ya. Kita jawab pertanyaan. Jadi ada yang ngerasa didengerin juga. Oke, kita baca pertanyaan dulu ya Mas Iswan. Ini dari @HimaFWenDZ.
Mbak Nana sama Mas Andrew saling terbuka mengenai HP masing-masing, nggak privacy aja. Kita oke, siapa jawab duluan tuh? Kamu aja, kan aku yang ngomong barusan. Mas Ivan bisa benerin kita salah apa bener nggak tahu. Iya, Pokoknya aku dan Nana kita sama-sama tahu passwordnya, handphonenya. Kita nggak pernah bukan nggak ada kesepakatan, nggak pernah ada berantemnya atau gimana mengenai hal ini. Tapi kita emang nggak pernah ada niat atau rasa untuk pingin lihat handphone masing-masing. Nggak ada rasa kayak pingin liatin deh gitu. Jujur aku nggak pernah ada rasa kayak gitu untuk bisa mau lihat dan handphone dia itu segala. dari awal pernikahan Kita ya. nggak pernah ada rasa gimana. Aku nggak pernah lihat juga, nggak pernah kepoin. Pokoknya. Tapi Kecuali- kalau pengen bisa aja, kita tahu passwordnya segala gitu loh. Kecuali mungkin kalau udah sampai circumstances gini, ini kok ada yang mencurigakan gitu. Ya. Aku bisa ngeliat anytime, Andrew bisa ngeliat anytime. Tapi kalau dalam sehari-hari karena kita punya rasa trust itu ada, aku nggak punya keinginan sama sekali untuk scrolling. Dia punya DM lah atau apa gitu. Dan Andrew juga nggak pernah sama sekali ngecek HP aku. Benar-benar bisa ya terbuka aja. HP bisa geletakan di sana. Kadang saya tolong WhatsAppin ini dong pakai HP ku, bilang ini gini. Dan itu dia benar-benar cuman bakalan WhatsApp doang, udah ditaruh lagi sama dia. Gitu. Jadi ya nggak tahu ya, memang kita kayak gitu. Dan itu kita bukan ngomong karena lagi di Instagram live apa gimana. Emang kita nggak pernah ada niat untuk buka handphone. I never do. Nggak pernah ada rasa curiga gimana, pengen lihat nggak juga. Paling aku ambil handphone dia kalau bunyi-bunyi terus hanya buat silent aja karena bunyi-bunyi mulu. Dia kan. kesel banget. Ding ding nggak matiin tidur. Menarik, Itu benar masalah. menarik ya gitu, karena kan ya balik lagi ya, semakin kesini kan gadget jadi makin banyak ya gitu. Nggak cuma HP aja, laptop lah, kemudian ada tablet dan sebagainya. Gadget di rumah tuh udah mulai banyak nih makin kesini. Tapi kan balik lagi ya, kalau misalnya berbicara tentang HP dan privacy, balik lagi sebenarnya adalah seberapa trust kita dengan pasangan kayak gitu. Kalau misalnya kita sudah pondasinya, kalau kayak Andrew dan Kanana, kita kan sepakat ya tadi, ada komunikasi, ada trust, tapi juga perlu ada respect. Iya. Ada respect juga. Dan misalnya kalau kita menyadari pasangan kita tidak terlalu nyaman, misalnya di stalking, di apa, dan sebagainya, dan itu misalnya mengganggu kenyamanannya dia, atau harga dirinya dia, kadang itu juga bisa memicu konflik. Gitu. Jadi, ini balik lagi ya, Sobat Klik Dokter, dan mungkin teman-teman yang nonton, ingat ya, balik lagi kita ingin mengedukasi bareng-bareng. Kalau stylenya Kanana dan Kak Andrew, jangan di copy paste 100%. Wah, kata Kanana, Kak Andrew, langsung buka. Oke, langsung buka nih habis live ini. Kemudian ya, balik lagi. Kuncinya adalah dikomunikasikan. Misalnya, boleh nggak lihat HP-nya? Boleh nggak kita sharing password dan sebagainya? Dan minta izin itu kan salah satu cara kita respect pasangannya. Gitu. Jadi, personal space itu bukan berarti pintu itu ditutup, tapi lebih pada personal space itu kita diizinkan, saling mengizinkan dan sebagainya. So, HP and privacy ini bukan jadi tolak ukur kesetiaan sih. Sayang banget kalau misalnya pernikahan tolak ukurnya password HP, sayang banget gitu ya. So I think lebih prefer responsibility. Dan juga nambahin satu juga, baik lagi ke komunikasi pasangan itu juga. Kalau sampai kita full percaya kita buka, tapi dia bisa terima nggak segalanya? Oh, kamu like cewek nih? Iya, oke. Emang apa? Aku nggak gimana, cuma like karena dia temanku. Pasangan kita diterima apa nggak? Apakah itu hal yang besar? Apakah kecil di pasangan kita? Jadi baik lagi ke reaksi pasangan kita juga, bukan hanya bukan tolak ukur juga untuk bisa buka handphone aja. Karena kan reaksi aku dan temanku, adikku, kakakku kan pasti beda. Tapi juga tingkat kecemburuan orang itu kan beda-beda juga. Ya benar. Gitu ya. Andrew bilang tadi, padahal temen tapi di like, itu aja bisa jadi salah. Gitu kan. Ada yang biasa aja dia mau nge-like cewek-cewek nggak kenal di Instagram juga terserah gitu. Ada juga yang tipe kayak gitu. Balik lagi ke relationship. Makanya tadi bener banget Mas Iswan, nggak bisa 100% diikutin caranya kita. Kalian it works for us. It works for us, tapi what works for you harus didiskusikan kembali dengan pasangan masing-masing. And that's why guys, ada Mas Iswan di sini. Jadi bisa kita sharing dan Mas Iswan juga bisa sharing juga yang lebih dalam. Oke, next question. Oke. Dari @Nur VRA. Pernah nggak Kak Andrew kesel sama aku? Pernah nggak kamu kesel? Sering. Belum selesai. Sorry. Pernah nggak Kak Andrew kesel sama Kak Nana sebab nggak ngabarin seharian misalnya pas kalian lagi nggak bareng di rumah, terus gimana baik-baikinnya?
No, aku keselnya dan aku dan anak-anak keselnya bukan karena dia nggak kabarin seharian. Kalau kita lagi buru-buru, lagi urgent, sesuatu yang kita butuhkan, kita telepon-telepon nggak diangkat. Itu yang kesel. Karena lagi urgent, mau ngangkat. But kalau soal dia nggak kabarin seharian segala, balik lagi, enggak. Karena aku tahu dia dan dia tahu aku benar-benar yang kita ada kepercayaan full segala. Kalau dia nggak ngabarin, pasti ada alasannya. Apakah dia sibuk, bahkan mungkin Atau dia capek aja, dia lagi capek, atau mungkin dia lagi istirahat, handphone ditaruh di atas, dia masak, ada aja alasan-alasannya. atau mungkin lagi probably having fun with her friends With the girls, atau yeah. with the girls gitu ya. Udah gitu, biarin aja, jangan diganggu dulu gitu. Jadi dia memang saling pengertian. Aku nggak gitu, karena aku selalu positif. Aku ngomongnya saling loh, padahal pertanyaannya Andrew. Ya, jangan diputer-puter dong. Ini kan menurutku ini. Biar kesannya aku juga. Akhirnya balik aja ke ini loh, balik lagi ke positive thinking aja. Jangan langsung ke negatif aja. Dia ngapain? Dia di mana? Sama siapa? Enggak. Just always positive thinking. Oke, mungkin dia lagi lagi sama temennya, udah biasa aja gitu kan. Kan nggak selalu juga orang ngangkat telepon berarti ngapa-ngapain gitu kan. Iya bro. Kalau kadang-kadang ada teman dia ngangkat telepon 2 kali langsung di video call. Telepon, ngangkat ntar. Telepon lagi, ntar udah kita lagi ngobrol. Gue di video call, wih mampus loh. Dan kita sendiri kan kayak percaya kalau misalnya memang bener-bener urgent banget juga pasti dia langsung chat aku gitu. Hey honey, it's urgent. Gitu. Baru pas aku lihat pasti aku langsung telepon balik gitu. Jadi sebenarnya enggak sih kamu, Andrew bukan tipe yang marah kayak gitu. Oke. Menarik ya. Gitu. Mungkin kalau saya boleh sedikit menambahkan nih Andrew sama Kanana, sudah dijelaskan panjang kali lebar seclear mungkin. Tapi kan gitu. So jadi ketika kita bertanya tentang kenapa kita didiamkan, kenapa kita misalnya slow respon dan sebagainya, kalau saya sih mungkin boleh sedikit berpesannya adalah manajemen ekspektasi terkait jawabannya. Kadang kan ada pasangan yang nggak puas, jam berapa, berangkatnya jam berapa, pulangnya jam berapa, sama siapa, pakai baju apa, dan sebagainya. Terkadang ekspektasi kita mendapatkan jawaban yang sangat-sangat detail banget, justru membuat kita jadi cemas menjalani hubungan. Karena kita selalu ingin memastikan banyak hal itu sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita. Padahal sederhana ya, kenapa tadi slow respon gitu? HP-nya low bat atau HP-nya lagi di charge, sesederhana itu. Tapi kan sebenarnya kalau di charge gini. Tapi kan itu kata-kata. Saya sering sekali ketemu klien karena kayak Andrew, ketika habis menjelaskan sesuatu, kata tapi itu biasa memicu perdebatan berikutnya. Tapi kan bisa begini, tapi kan bisa digituin, tapi kan bisa ngabarin 5 menit sebelumnya. Waduh, karena tapi biasanya sisi cewek kayaknya ya. I don't know. Tapi kan ya, tapi itu kita sadari ketika kita lebih banyak mengatakan tapi dalam menjelaskan atau meminta penjelasan seperti itu, sebenarnya kita sedang memelihara kecemasan di dalam diri kita sendiri. Dan itu yang bikin tadi trust yang sudah dibangun, respect yang sudah dibangun, jadi goyah terkikis pelan-pelan karena seolah-olah penjelasan kita selalu kurang, selalu tidak memuaskan. Jadi kata tapi itu Kanana dan Andrew, ketika saya couple counseling itu 2 pasangan dihadirkan, wah kok banyak excuse-nya ya dalam setiap komunikasi. Ini bisa kebayang nih komunikasinya jadi adu argumen gitu ya, bukan untuk saling memahami. So kata tapi kita perlu sadari seberapa sering kita menggunakannya dalam menjelaskan perasaan kita, isi hati kita. Jadi udah mendingan kasih tahu aja through the point, kalau nggak suka titik gitu ya, atau kalau suka titik gitu, iya kan? Iya. Itu akan lebih mempercepat pasangan paham gitu. Ini panjang kali lebar penjelasannya. Jadinya kata tapi itu satu mungkin membingungkan, dan kedua konotasinya juga jadi nggak baik ya jadinya kalau rancu, rancu jadinya. Seolah-olah meragukan penjelasannya gitu. Iya, dan ketika kita merasa diragukan kan, ya kalau secara psikologis kan self esteem atau ego kita kan jadi agak dipertanyakan ya. Ini aku sudah menjelaskan seclear mungkin, bahkan sudah sampai sefakta-faktanya, tapi kita kan seolah-olah jadi diragukan ya penjelasan kita. Dan diragukan itu kan salah satu treatment yang sangat tidak nyaman sebenarnya. Seolah-olah kita tidak kompeten, kita tidak capable dan sebagainya, padahal ya faktanya demikian. Makanya kata tapi itu seringkali bisa memicu yang lain gitu, termasuk merasa diragukan. Oke.
Okay. Oke, I like sih that. itu bagus, aku juga I really like that. Kita langsung ke nextnya ya Mas Iswan. Oke, Dari boleh. Julia Brigita. Hmm. Gimana caranya mengatasi ketika si istri yang sudah biasa hidup dengan semuanya udah dipikirin jauh-jauh hari, sedangkan suami lebih santai dan udahlah gimana nanti aja. Kadang itu yang susah gitu. Memang benar sih gitu, mesti kayak itu terjadi juga sih di kita, karena aku lebih banyak overthinking daripada Andrew, dan Andrew lebih santai orangnya. Jadi kayak rasa aduh vibes-nya nih nggak sama banget. Aku yang kayak benar-benar ini gimana nih gitu, sementara Andrew emang nyebelin sih kalau ngelihat kitanya udah ada di ibaratnya stress levelnya di sini, terus dia masih bisa santai gitu kan, itu emang nggak enak sih. Saling menyimbangi. Itu bukan menyimbangi, kesel itu. Kalau kita sama-sama stres kan, buset pernikahan kita seperti apa? Iya. Ya itu jadi gimana? Oke. Gimana caranya ngatasi? Satu, ini perlu dikomunikasikan. Sebelum dijelasin, aku pengen tahu kamu rasanya gimana kalau digituin? Karena sebelum dikasih tahu sebenarnya kayak gimana, aku mendengar dari kamu deh. Aku mengikuti saran Mas Iswan. Tadi bilang apa adanya, ya kan? Jangan ada tapi-tapian. Aku bilang aja emang ngeselin. Ya, okay. Udah kan? Oke, silakan Siswa. Langsung dipraktekkan ya sama kanan apa tapi. Aku kesel, aku sebel gitu ya. Tapi dari sini kan kita belajar ya, Sobat Link Dokter dan teman-teman, kalau ternyata ketika saling terbuka kita bisa memprediksi respon pasangan. Nah ini Kanana dan Kak Endu yang ya mungkin seiring berjalanannya waktu juga ya saling kenal satu sama lain. Ya pada faktanya kan kita dilahirkan dari keluarga yang berbeda, background berbeda, dan ketika kita pengen menyamakan, kalau aku panik kamu harus ikut panik juga dong dan sebagainya, kalau aku tenang kamu harus ikut tenang juga dong. Pada akhirnya kan kadang kita tidak bisa 100% setiap hari ya. Kadang pasangan kita 100%, kitanya low energy 40%. So kita balance kan. Jadi balik lagi sebenarnya tidak ada hitam dan putih kalau misalnya terkait emosi. Tinggal bermain peran tadi dalam artian ketika satunya lagi panas, satunya mendinginkan. Tapi bukan berarti yang dingin ini akan selalu dingin. Pada beberapa titik bisa jadi panas juga nih. Baru dinginkan. Dan soalnya tadi kata respect tadi sangat menjelaskan. Kata respect, jadi ini pasanganku lagi kelelahan misalnya, so aku yang akan berusaha untuk dia bikin dia relax dan sebagainya, provide misalnya apa yang dia lagi pengen makannya dan sebagainya, itu akan lebih membantu. Karena balik lagi pada faktanya sering kok karena saya dapat ini pasangan saya kok lelet banget ya, saya orangnya satset gitu, gemes sendiri. Tapi kan balik lagi ya, justru malah sparks-nya kan di situ, konflik-konflik kecilnya kan di situ. Justru balik lagi, kalau saya memaknainya adalah cara menyikapinya. Cara menyikapinya bagaimana? Padahal kalau misalnya kita sudah menerima pasangan kita udah tahu, wah ini mah emang udah dari sononya begini ya, gitu. Wah dari sononya begini, dan ketika kita sudah memahami dan menerima, kita tidak mempermasalahkan, tapi kita bisa mengantisipasi, ini kalau lagi bad mood, sukanya begini begitu nih, diperlakukan begini begitu. So itu bisa jadi salah satu refleksi kita bareng-bareng. Perbedaan mah ada terus. Kita emang gitu, dia sangat overthinker, aku santai banget dan ya udahlah, worry about yang bisa kita kontrol aja gitu kan. Kalau dari aku sih, aku sukanya yang aku coba terapkan adalah yang penting kita ada empati. Kita tahu bahwa istriku tuh suka stres soal hal seperti itu. Jadi aku tahu aku beda dengan itu, tapi jangan merasa dia salah. Kita punya empati seperti itu. I know you're stressed. Aku tahu kamu capek. Aku tahu kamu mikirin segalanya. I'm not like that. Aku nggak kayak kamu, but I will try to understand kamu. Dan dia pun kebalikan. Kalau aku nggak stres, nggak ikut campur dengan ribet ngapa, bukan berarti aku nggak peduli, tapi karena emang beda background segala macam. Yang penting kita berusaha untuk punya empati untuk perasaan pasangan kita. It will still work. Kita beda-beda. Dan menurut aku juga salah satu yang penting, mungkin teman-teman di sini bisa menjawab juga gitu ya. Kalau aku pikir dalam hubungan kita terhadap siapapun gitu, penting banget untuk kita selalu self reflect juga gitu. Jadi jangan sampai ngaca dong. Iya, berkaca sama diri emang gitu bahasa Indonesianya. Jadi benar-benar harus kita juga selalu ngelihat kalau misalnya kita ngerasa abis emosi banget, jangan
oh emosi terus panik, ini anxiety-nya lagi tinggi nih, terus kayak maunya diikutin aja terus gitu. Karena kita juga harus mikir tadi kenapa ya bisa sampai semarah itu gitu, apakah ada trigger-trigger lain sebelumnya gitu, dan wajar nggak sebenarnya kadar panik kita, wajar nggak kadar marah kita gitu. Jadi kalau dua-dua pasangan ini punya self reflect masing-masing, pasti otomatis kita akan lebih bisa treat each other better lagi di next situasinya gitu. Oke, that's why personal space penting ya. Gitu. Personal space itu penting agar kita bisa reconnect dan merefleksikan, nih kalau aku 3 jam tanpa pasangan rasanya gimana ya gitu. Jadi kan kita bisa merefleksikan, kita dikasih jeda untuk mengevaluasi tadi kok segininya banget kalau marah, segitunya banget ngomongnya gitu. And then again, karena ada respect, kita pasti ada keinginan untuk meminta maaf ya. Iya. Gitu. Karena respect itu akan membuat kita lebih mudah meminta maaf juga. Itu salah satu yang paling susah tuh Mas Iswan. Kadang meminta maaf terhadap pasangan itu gengsinya pasti luar biasa itu. Terutama buat cowok ya, terus terang. Bukan kita bedain ya, tapi cowok kan kita digedain untuk selalu tahan perasaan. Jangan pernah ngalah. Kita kompetitif apalah. Cowok kan gengsinya tinggi banget ya. Apalagi buat kita pertama untuk bisa pertama kasih tunjukin emosi kita, real emosional kita yang rasain susah. Kedua, untuk kita minta maaf sebagai laki-laki itu luar biasa susah ya. Kita sama teman aja kayak gimana? Kita kan minta maaf sama teman, bro, yang tadi ya udah oke ya. Jadi untuk kita bisa like, hey, I'm sorry, I didn't know tadi aku salah. Itu susah banget. Jadi harus bisa rendahin diri sama-sama ya. Cuman buat laki-laki emang kita agak lebih berat karena kita punya gengsi tinggi. Tapi itu yang banyak terjadi sih sebenarnya. Aku juga sering ngelihat di suatu hubungan banyak yang ada masalah nih, padahal satu sama lain tuh saling nggak happy dengan bagaimana perlakuan mereka terhadap satu sama lain gitu. Tapi nanti begitu situasinya tiba-tiba ya udah diemin aja dulu deh. Terus habis itu udah mulai baik lagi, terlupakan, nggak diomongin tuh yang kemarinannya inilah ibaratnya gitu. Nah itu akan jadi masalah nanti, ke depannya lagi. Pas berantem lagi atau ada sakit lagi, jadi 2 kali lipat karena yang kemarin keluar lagi yang gitu. Jadi mendingan menurut kita di kita dengan diomongin, dikeluarin, emang mungkin ada nggak enaknya, ada gimananya, tapi ke depannya lebih enak. Kita sih selalu berusaha sih kalau setiap ada apapun yang misalnya di kita tuh lagi dingin lah gitu, kayak ada lah ya kan masa-masanya di pernikahan kayak memang lagi kurang akur aja gitu kan, kayak apalagi nih kalau udah satu rumah terus anak teriak-teriak dan lain, tuh kadang-kadang kita ngelihat satu sama lain aja tuh kayak udah gitu kan. Dan aku percaya itu dirasain sama semuanya gitu saatnya. Terus kalau udah kayak begitu, terus ada saatnya baik-baik, ntar datang begitu lagi, akhirnya kita jadi nggak pernah ketemu core masalahnya sebenarnya apa sih masalah kita. Iya, benar banget nih Kak Nana dan Kak Andrew. Kalau saya sih sebenarnya lebih pada ke resolusi konflik ya, gitu. Bagaimana ketika ada konflik, kita sepakati bareng-bareng nih. Ada beberapa orang yang tipikalnya, oke, kita selesaikan konflik kita sebelum tidur. So, besok pagi konfliknya sudah selesai. Tapi ada beberapa orang ketika ada konflik, I think I need my space dulu. Aku menenangkan diri dulu. Baru nanti kalau udah agak tenang, oke, let's discuss. Nah, balik lagi nih, Sobat Klik Dokter dan teman-teman, Kanan dan Kak Andrew punya stylenya masing-masing dalam resolusi konflik, dan yang lain juga punya stylenya masing-masing. Tapi ini bisa dikomunikasikan di awal pas lagi anget ya, pas lagi kalem dan sebagainya. Kalau misalnya kamu ada konflik, kamu lebih pengen discuss langsung atau butuh space dulu? Jadi kita jadi memahami, kadang kan ada yang bilang, aku maunya sekarang, harus selesai detik ini juga. Padahal karakter pasangan kita, misalnya dia introvert banget, so dia butuh space dulu, tenangin diri dulu. That's why resolusi konflik juga perlu dikomunikasikan. Banget. Kadang ada momen yang dimana kita harus turun baru bisa diskusi dengan baik, komunikasi dengan baik. Ada momen yang bisa kita selesaikan langsung. Emang aku setuju. Itu pun bukan tergantung pasangan, tapi itu tergantung momen juga dan masalahnya juga. Ini banget. Ini by the way, ini ada pertanyaannya apalagi pas banget dari
Iya, iyalah. Ya begitu, bener. Iyalah. Kalian berdua pernah berantem besar nggak? Gimana sih cara menyelesaikan masalah rumah tangga versi kalian berdua? Apakah diem-dieman dulu atau langsung harus selesai detik itu juga? Jadi pas banget ini udah terjawab barusan. Barusan terjawab. Pas banget ya. Ini baik-baik tergantung masalahnya dan tergantung yaitu apa tingkat capek kita, tingkat emosi kita segala. Pokoknya harus cari momen untuk komunikasi yang paling ampuh untuk solve the problem, untuk resolution. Kalau enggak ya bisa jadi makin parah. Lagi teriak-teriakan, harus selesai sekarang. Kamu gimana dulu? Aku soalnya kalau mungkin nggak tahu apakah ini perempuan kebanyakan kayak gini. Kalau perempuan tuh kan biasanya kalau misalnya ada yang nggak suka dicecar gitu kan suaminya. Kayak gitu, kayak aku pengen ngomong, kalau pengen ngomong sekarang gitu. Sementara kalau Andrew tuh kadang malah lebih yang kayak not now, aku capek sekarang. Karena dia bukan berarti aku hindari masalah ya. Enggak, karena menurut dia kalau misalnya dia ngomong besokannya pasti dia akan ngomong. Aku pasti kesel tuh kalau udah kayak gitu. Oh dia nggak mau ngomong lah, pikirannya udah kemana-mana kan. Padahal besoknya begitu kita ngomong, dia bilang the reason why aku nggak mau ngomong kemarin adalah aku dalam keadaan udah capek. Kalau aku ngomong, yang ada berantem kita makin gede, aku akan salah ngomong, say something yang lebih hurtful gitu. Karena kita nggak bermaksud, kadang-kadang ada keluar dari mulut kita yang kita pun kaget, kok itu keluar sih? Padahal aku nggak maksud loh. Itu that's not what I feel. Tapi kenapa keluar? Karena lagi momennya, lagi emosi. I'm sorry I said that. Itu nggak tahu dari mana keluarnya. Asal jangan kelamaan juga kali ya gitu ya mahasiswa. Ya kan? As soon as possible lah gitu ya. Karena ini mungkin satu lagi terkait resolusi konflik, saya sedikit menambahkan, konflik itu tidak selamanya buruk gitu ya. Karena ini terkait sedikit ilmu parenting, ini kita sharing bareng-bareng. Ternyata ada penelitian itu juga menyebutkan ketika orang tua sedang berbeda pendapat, berargumen, dan melakukan resolusi konflik di hadapan anaknya jadi punya kepercayaan diri kalau sebuah masalah itu bisa dihadapi. So dari resolusi konflik, ya nggak harus yang gede-gede banget ya. Resolusi konflik sederhana harian gitu sifatnya. Dan ketika ngelihat orang tuanya kok bisa berkompromi ya, orang tuanya bisa mengalah tapi juga bisa ngelit ya, itu sebenarnya bisa jadi role model di waktu yang bersamaan. Tapi again, konteks matters, tergantung masalahnya ya, tergantung seberapa intens masalahnya. Ada beberapa masalah yang perlu kayaknya ini orang dewasa aja, anak-anak nggak perlu lihat. Tapi kalau misalnya ini sekalian anak-anak kita bisa kita jadikan pembelajaran juga nih. Misalnya kalau kalian menghadapi situasi serupa, ayah dan ibu kalian biasanya menghadapinya kayak gini. So, resolusi konflik itu juga bisa kita bisa kasih value-nya ke anak-anak kita juga dalam penyelesaiannya. Ya betul sih. Maksudnya kadang kalau misalnya kayak misalnya nih Andrew lagi kecapean misalnya, terutama kalau cowok tuh kan biasanya misalnya kecapean abis kerja gitu kan, dan butuh space banget gitu. Terus kalau kadang kita nggak ngerti, misalnya tiba-tiba dia ngomongnya agak tinggi sedikit gitu di depan anak-anak gitu, pasti kan kita diem. Tapi nanti Andrew tuh akan selalu kembali lagi di depan anak-anak, bisa meluk aku, bisa nyium say sorry I shout depan anak-anak. Jadinya mungkin anak-anak juga pada saat itu kayak apa sih, nggak peduli juga, tapi karena mereka tumbuh dengan lingkungan situasi yang seperti itu, jadi pembelajaran dan mereka terbiasa sama itu gitu. Benar kata Mas Iswan, problem can be solved gitu. Dan itu akan menginspirasi anak kalau ternyata masalah bisa diselesaikan bareng-bareng ya, and it's safe to talk with my parents ketika ada problem juga gitu, karena pasangan kita juga safe memberikan ruang untuk diskusi, so it's very important. Ya, I agree. Maaf tadi si Sarah mau lagi nanya-nanya di samping tadi. Dia udah jam tidur dia. Lagi jadi dia tanya. Iya. Seru banget kita ngobrolnya loh, ya ampun. Tadi padahal masih banyak banget loh. Masih banyak banget mau aku bahas loh. Masih banyak yang mau aku omongin soal lots of hal sebenarnya. Ini pada nonton juga pada benar-benar menyimak dan komennya banyak banget yang belum sempat terjawab sebenarnya. Berarti kita harus bikin lagi next time. Tapi sarannya udah harus tidur sekarang, soalnya kita lanjut next time gimana, nggak apa-apa teman-teman. Mas Iswan. Tapi aku seneng banget loh ada Mas Iswan loh, karena kata-katanya I like everything you said, dengan kalem, dengan simple, nggak ribet, nggak rumit. Kedengarannya simple ya, tapi kenyataannya yang kita laksanakan pasti nggak sama. Semua orang pasti masing-masing beda-beda. But I like kata-katanya, it's sederhana, it's basically kita harus kalem, sabar,
mau untuk berubah, mau untuk beradaptasi, mau untuk dengarkan, Ya. dan komunikasi dengan tanpa pakai emosi. Komunikasinya dengan benar-benar I'm listening gitu loh. Ya lebih baik itu sih, lebih baik berkomunikasi saat memang dua-duanya udah dalam keadaan cool down. Karena komunikasi saat dua-duanya lagi dalam keadaan tinggi-tinggi itu nggak akan menyelesaikan apapun. Ya. Malah dari situ bisa jadi banyak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, tidak diinginkan diucapkan, terucap gitu kan. Ya, oke. So, gimana menurut guys, teman-teman, gimana menurut kalian? Apakah kita bikin sesi lagi? Karena kayaknya benar banget ya. Aku pun masih bikin ngobrol-ngobrol sama siswan. Oh ya, tapi aku pengen ngingetin juga buat semua teman-teman di sini, terutama mungkin yang misalnya nih lagi ada sedikit permasalahan sama pasangannya, sama partnernya. Kalau memang sudah perlu, itu jangan ditunggu-tunggu. Kalau memang perlu konsultasi dengan ahlinya, misalnya kayak banyak kan misalnya kayak couple therapy yang kayak gitu, ya kan? Couple therapy bukan karena udah darurat loh. Couple therapy bisa dengan orang yang masih fine aja juga, nggak masalah loh. Jangan tunggu sampai masalahnya tuh, udah nggak ketemu jalan keluar gitu. Ya, jadi bisa juga sebagai pasangan tuh komunikasi secara rutin misalnya sama psikolog, ya Mas Iswan ya. Ya, itu juga bisa kita lakukan gitu, karena balik lagi ya, kalau misalnya kita beneran ingin bertumbuh bareng, terkadang kita butuh pihak lain yang mungkin lebih profesional, lebih netral, lebih objektif, memotret gitu ya kondisi emosi, kondisi personalitinya, dan konflik itu akan jadi lebih terfasilitasi ya, karena kita ada yang membantu atau mendampingi. Gitu. Ya, apalagi sekarang itu setuju sih, apalagi sekarang kan bisa dilakukan secara online juga gitu, atau bisa langsung datang ke tempat praktik. Jadi sebenarnya pilihannya udah banyak banget gitu. Jangan ditunda, lebih baik diselesaikan dari awal gitu ya, biar enak. Thank you ya buat semuanya. Mas Iswan, ada yang mau diucapkan kah ke yang ini, yang sudah pada hadir di sini nih dari tadi loh, sejam nunggunya masih pada antusias semua. So pertama adalah thank you gitu ya Kanana, Kak Andrew, dan Click Doctor juga atas waktunya gitu ya. Kita appreciate banget terkait waktu, karena waktu ini sangat penting banget. Dan kalau saya sih mungkin Kanana, Kak Andrew, closing statementnya adalah mengkomunikasikan, menghargai kayak gitu ya. Itu jadi salah satu hal kita untuk membangun relationship in any context. So respect each other sih kalau dari saya gitu. Dan setiap orang pasti punya prosesnya masing-masing, timingnya masing-masing. Ini mungkin pesan saya lagi ya, jangan copy paste apa stylenya Kak Nana dan Kak Andrew, temukan keunikan di pasangan kalian masing-masing. Mungkin itu Kak Nana dan Kak Andrew. Ya, thank you, terima kasih banyak Mas Iswan. Dan buat semuanya yang udah nonton Sobat Click Doctor, tetap happy, harus tetap punya komitmen, kemauan untuk bertumbuh bersama pasangan, ya kan? Dan jaga sehatmu juga bersama pasangan, itu juga penting. Ya, itu sih kalau dari aku. Kalau dari kamu? Ya, pilar-pilarnya yang kita selalu omongin, komunikasi, respect, beradaptasi, aku suka, and remember, ini sumber hidup, so let's try and find the positivity dari pernikahan, hubungan kita, and always look at the positive side. Karena itu yang bikin kita langgeng. Ya, oke. Ya Mas Iswan, terima kasih banyak. Sobat Click Doctor semuanya, terima kasih. Jangan lupa di-download juga aplikasinya Click Doctor. Ada di App Store, juga ada di Play Store. And nanti kita harus banget kita atur lagi, ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Iswan ya, Mas Iswan ya. Masih kurang boleh kita soalnya. Masih banget kurang. Aku masih banyak mau bahas sebenarnya. Ya udah, thank you ya. Terima kasih Mas Iswan. Terima kasih semuanya. semuanya. Thanks guys. It's been a lot of fun. Thank you so much guys.